Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati. Syukur alhamdulillah wa nasenantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan menyelesaikan kajian tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285 dan ayat 286. Jadi Ramadannya selesai, Al-Baqarahnya selesai. Ya. Qadarullah pas ini. Meskipun tentu kajian Al-Baqarahnya tidak 1 bulan selesai, sudah. Kalau 1 juz 1 tahun ya ini berarti 2,5 tahun baru selesai. Di ayat ke-285 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Amanar rasul. Rasul itu telah beriman. Bima terhadap apa? Unzila yang telah diturunkan ilaihi kepadanya, mir rabbih dari Tuhannya. Wal mu'minuna dan orang-orang mukmin. Di awal ayat 285 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW telah mengimani apa yang Allah turunkan kepada beliau, Al-Quran. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, Ibunda Aisyah menyampaikan jawaban bahwa akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Artinya ketika Al-Quran itu datang pada Rasulullah dan berisi perintah-perintah, maka Rasulullah menjadi orang pertama yang melaksanakan perintah itu. Sehingga Ibunda Aisyah mengatakan, ya, akhlaknya Rasul adalah Al-Quran. Dengan bahasa lain, Rasul yang mempraktekkan Al-Quran pertama kali. Kemudian Allah menyampaikan wal mu'minun. Demikian juga orang-orang mukmin. Para sahabat senantiasa memperhatikan Rasulullah, sehingga apapun yang Rasulullah kerjakan akan mereka teladani. Tentu untuk perkara-perkara yang memang diperuntukkan juga untuk orang-orang mukmin. Karena Bapak dan Ibu, ada syariat yang Allah berikan khusus untuk Rasul, tapi tidak boleh untuk umatnya. Ada yang boleh untuk umatnya, tetapi tidak boleh untuk Rasul.
Contoh yang khusus untuk Rasul, Rasulullah SAW diizinkan oleh Allah menikahi wanita sampai 9 orang. Tapi umatnya hanya boleh maksimal 4. Ini artinya ada kekhususan yang Allah berikan kepada Rasul. Kemudian ada syariat yang boleh untuk umatnya tetapi tidak boleh untuk Rasul. Umatnya Rasulullah SAW bagi yang memenuhi syarat itu boleh menerima sedekah. Tetapi Rasulullah itu tidak boleh menerima sedekah. Maka seperti diceritakan oleh Salman Al-Farisi, ketika beliau sampai ke Madinah ketemu Rasulullah, beliau memberikan kepada Rasulullah sampil kambing dengan mengatakan, ya Rasul, ini sedekah buat Anda. Kemudian kata Rasulullah SAW, para nabi dan para rasul dilarang makan sedekah. Nah, keesokan harinya Salman datang lagi. Kemudian mengatakan, ya Rasul, ini hadiah buat Anda. Diterima. Ini artinya syariat yang boleh untuk umatnya, tetapi tidak boleh untuk Rasulullah SAW. Dan ini aturannya yang membuat adalah Allah SWT. Kemudian Allah SWT menyampaikan, kullun semuanya. Rasulullah dan orang-orang mukmin itu semuanya bersikap apa? Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Rasulullah dan orang-orang beriman semuanya mengimani Allah. Mengimani para malaikat, mengimani kitab-kitab, dan mengimani rasul-rasul sebelum Rasulullah. Yang dikisahkan dalam Al-Quran kan namanya ada 25. Tapi yang tidak dikisahkan kan jauh lebih banyak. Dalam riwayat yang sahih, jumlah Nabi itu ada 124.000 orang. Jumlah Rasul ada 314 orang. Berarti yang dikisahkan hanya sepersekiannya. Kalau pertanyaannya kenapa tidak dikisahkan semua, itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Al-Quran surah An-Nisa Allah menyampaikan, wa minhum man qasasnahum 'alaika wa minhum man lam taqsushum 'alaika. Di antara mereka ada yang kami kisahkan dan di antara mereka ada yang tidak kami kisahkan. Qisasul anbiya itu kisah-kisah para nabi. Maka ada Al-Quran surah Al-Qasas berisi tentang sejarah-sejarah. Karena kalau di bahasa kita cerita itu bisa nyata, bisa tidak. Ya, tapi kalau kisah di dalam Al-Quran itu ketika menjelaskan para nabi dan rasul semuanya nyata dan sejarah mengaku itu. Ini Allah menyampaikan tanda-tanda orang mukmin mengimani seluruh rangkaian rukun iman. Di ayat 285 Allah menyebutkan 4 iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, dan rasulnya. Di An-Nisa 136 Allah menyebutkan 5 wabil yaumil akhir. Di dalam riwayat Imam Muslim Rasulullah menyebutkan ada 6. Sehingga kemudian menjadi rukun iman yang 6. Kemudian Allah menyampaikan lagi, la nufarriqu baina ahadim mir rusul. Kami tidak membeda-bedakan satu rasul dengan rasul yang lain. Artinya orang beriman itu yang mengimani semua. Hanya bedanya Bapak dan Ibu, karena kita terlahir, karena kita diciptakan oleh Allah setelah kenabian Nabi Muhammad, maka yang kita ikuti adalah syariat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kalau yang lahirnya di era Nabi Nuh yang mengikuti Nabi Nuh, di era Nabi Ibrahim yang mengikuti Nabi Ibrahim. Nah, kita yang lahirnya setelah Nabi Muhammad, kita mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Jadi semua orang, baik yang mengikuti Nabi maupun yang tidak, itu menjadi umatnya Rasulullah. Dan kabar gembiranya apa Bapak Ibu? Kata Rasulullah SAW, semua umatnya Rasul itu akan masuk surga, kecuali yang tidak mau
Sahabat bertanya, ada yang tidak mau? Kata Rasulullah, siapa yang mentaatiku berarti dia masuk surga. Siapa yang mendurhakaiku berarti dia tidak mau. Jadi bukti tidak maunya bukan lisannya, tetapi sikapnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan karakter orang mukmin ketika Quran datang. Wa qalu, dan mereka telah berkata, sami'na, kami telah mendengar. Quran yang jumlahnya 30 juz ini Bapak Ibu. 114 surah, 6.236 ayat, ditambah bismillahnya ada 113. Ketika datang pada kita, kita akan mengatakan sami'na, kami telah mendengar. Wa ata'na, dan kami akan mentaati. Kalau isinya perintah, mentaatinya dengan cara apa? Melaksanakan. Kalau isinya larangan, mentaatinya dengan cara apa? Meninggalkan. Jadi kalau Allah misalnya menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsum min amali syaiton fajtanibuhu. Allah menyebutkan 4 hal di sini. Ada khamr, ada maisir, khamr, judi, ada berhala, ada mengundi nasib. Kata Allah, ini semua najis. Karena najis, fajtanibuhu, tinggalkan oleh kalian. Maka orang beriman tidak akan dekat-dekat dengan khamr. Tidak akan berjudi, baik online maupun offline. Tidak akan menyembah berhala, tidak akan mengundi nasib. Kalau di era jahiliyah mengundi nasibnya dengan cara apa? Melemparkan anak panah. Kalau tulisannya pergi, mereka pergi. Kalau tulisannya tidak pergi, mereka tidak pergi. Nah kalau orang sekarang mungkin mengundi nasibnya beda lagi. Bisa ngau kancing ya, mangkat orang mangkat. Ah, kayak mangkat kali ini orang mangkat orang kan. Atau ngundi nasibnya pakai suara tekek kan. Yang tekeknya bunyi kan dia itu sugih melarat gitu. Iya, itu kan sama aja dengan mengundi nasib Bapak. Ya. Ini yang digambarkan oleh Allah, sikap orang mukmin adalah sami'na wa ata'na. Kemudian yang kedua, sikap orang mukmin kepada Allah ghufranaka. Senantiasa meminta ampunan kepada Allah. Ghufranaka. Kami minta ampunan kepadamu ya Allah. Karena orang mukmin menyadari wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang akan mengampuni dosa kecuali Allah. Bapak dan Ibu, setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an surah An-Nasr. An-Nasr itu idza, kata Ibunda Aisyah, Rasulullah kemudian memperbanyak membaca tasbih, memperbanyak membaca tahmid, dan memperbanyak meminta ampunan. Karena di An-Nasr ada perintah, wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini nyaris setelah turunnya surah ini 3 bulan Rasulullah memperbanyak tasbih, tahmid, dan takbir. Istighfar ya. Tasbih, tahmid, istighfar. Kapan membacanya? Ketika ruku dan ketika sujud. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jangan keliru kafaratul majlis ya. Jadi ketika ruku Rasulullah memperbanyak doa itu setelah turunnya Al-Qur'an surah An-Nasr. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Sekali lagi konsentrasi bacanya supaya tidak belok ke kafaratul majlis. Nanti ruku malah keliru bacaannya ya. Ini Rasulullah banyak meminta ampunan. Wa ilaikal masir. Orang beriman menyampaikan pernyataan kepada Allah,
ya Allah, hanya kepadamu kami akan kembali. Karena kembali, maka mempersiapkan diri untuk mempertanggungjawabkan. Apa yang dipertanggungjawabkan? Summa latus alunna yauma idzin anin naim. Semua nikmat itu akan ditanyai. Inna sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhum mas'ula. Pendengaran akan ditanya, itu telinganya ketika hidup buat apa? Buat apa? Mendengarkan ngaji, ya Allah. Tidak mendengarkan gosip, ya kadang-kadang gitu ya. Meripatnya buat apa? Melihat yang baik-baik, tidak melihat yang buruk-buruk. Ini kan akan ditanya. Wal fuada, fuad. Hati itu juga akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerentak-renteknya apa saja selama hidup itu. Apakah isinya baik sangka atau buruk sangka. Dengki, dendam, apa pemaaf, apa pemarah, apa peramah, itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harta, Bapak Ibu, akan ditanya oleh Allah dari mana dan untuk apa. Ilmunya akan ditanya untuk apa. Maka kalau punya ilmu, silakan dibagi. Ilmu dibagi tidak akan habis. Ya. Ilmu dibagi itu yang punya akan semakin ingat, semakin ingat. Yang diberi akan tahu. Terakhir ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang kecuali dia mampu menanggungnya. Ini sudah kami singgung ketika menjelaskan ayat 284. Ayat ini Allah turunkan sebagai jawaban atas perasaan berat para sahabat. Ketika Allah SWT menyampaikan akan menghisab yang nampak dan yang tersembunyi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum bihillah. Kemudian mereka bilang, Rasulullah, ya Rasul, kalau yang tersembunyi dihisab, ya kita semua celaka. Misalnya ini, Bapak Ibu ya, hari terakhir melaksanakan saum di bulan Ramadan, kan biasanya pada sibuk. Mulai ini pada keluar biasanya mencari bungkus yang kupat. Iya, bungkusnya kupat. Ada yang sibuk bikin bolu, ada yang sibuk bikin bermacam-macam kue. Begitu siang misalnya, kemudian terasa sangat haus. Bahasa Jawanya kemlekiken, kan? Terus terlintas di hati, angger minum es sirup awan-awan kayung seger gitu kan. Pakces itu ya. Wong lagi puasa bayangnya es sirup. Kalau yang seperti ini dihisab, ya celaka. Makanya kemudian Allah menyampaikan bahwa Allah tidak memberikan beban syariat kecuali kita mampu melaksanakan. Dan Rasulullah menyampaikan, orang mukmin jika berniat melakukan kebaikan, Allah catat sebagai satu pahala. Dikerjakan kalikan 10. Tapi kalau berniat melakukan keburukan, belum dicatat sebelum keburukannya dikerjakan. Itu kabar gembiranya begitu. Kemudian mana tadi Pak? Sama mana tadi? Laha untuknya maka sabat apa yang telah dia kerjakan. Wa alaiha dan atasnya maktasabat apa yang telah dia kerjakan. Apa maknanya? Yang depan ini menjelaskan tentang kebaikan. Laha makasabat maksudnya orang akan dibalasi kebaikan berdasarkan kebaikan yang dia kerjakan. Yang kecil dibalasi, yang besar juga dibalasi. Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka Rasulullah SAW pernah menyampaikan pernyataan, Bapak Ibu,
jangan kau anggap sepele sedekah. Walaupun setengah butir korma bisa menyelamatkan orang tersebut dari api neraka. Misalnya, nanti sore mau berbuka, korma tinggal 1. Kan hari terakhir. Wis laka maning grantingan lamun mengkreng tarane grantingan terakhir. Ya. Begitu mau makan korma, di sampingnya ada temennya, ngelihati terus. Apa ana maning korma nih? Garis siji pengen, iya, 1 gelewang. Apa sasi garewang ya Pak? Panugel angel ya disigar gitu kan. Ini kalau karena Allah memberinya penuh dengan kerelaan, bisa menjadi penyebab orang ini terhalang dari api neraka. Maka Rasulullah, jangan engkau anggap sepele. Kok bisa punya korma satu-satunya, diinfakkan setengahnya itu 50%, Bapak Ibu. Berarti kan besar. Daripada punya korma 1 kintal, memberi 1 kilo, itu kan tidak 50%. Berarti prosentase itu juga diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelihatannya sepele. Demikian juga dosa sekecil apapun akan ada tanggung jawabnya. Makanya hati-hati sekali. Orang beriman setiap melangkah pertanyaannya Allah ridho apa tidak. Tangan itu akan dimintai tanggung jawab, kaki akan dimintai tanggung jawab. Kadang-kadang habis pulang resepsi atau habis pulang walimah kan prasmanan. Biasanya kalau prasmanan kan ada hidangan daging begitu ya. Habis makan daging ada yang nyangkul di gigi. Iya, tadi di sana nyari tusuk gigi nggak ketemu-ketemu, sambil pulang mau tes tanaman apa mau tes pagar yang pakai tanaman. Tidak pamit sama pemiliknya, ini kan namanya mencuri. Itu bisa menjadi perkara nanti di mahsyar. Jadi hati-hati sekali jadi orang mukmin itu, karena kita menyadari walaupun sebesar zarroh ada SPJ-nya. Jangan kemudian lah wong sacuil be. Jangan sampai yang kecil ini menjadi malapetaka. Ngomong dulu minta, Pak, minta rantingnya ya, buat apa? Buat ngakali daging nyangkul di gigi. Ini nganggo ranting pohon, kok orang kegedean gue. Iya, diambilkan ini aja Pak, pakai ini, di rumah ada tusuk gigi. Kalau udah diakali Bapak Ibu, terus tidak pakai sikat gigi, nanti kalau sholat kan kangelan ya. Karo ngakali ki kan melayu mana orang kecekel-cekel. Akhirnya kan dirogoh ini. Apalagi pas tadi makannya sangat tergesa-gesa ya, sehingga banyak yang nyangkol di gigi. Itu hati-hati ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa. Rabbana ya Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah engkau siksa kami. Innasina, jika kami lupa. Au akhtona, atau kami salah. Jadi orang mukmin itu tidak mungkin melakukan pelanggaran karena sengaja. Ini sih doanya ini. Lupa saja minta kepada Allah agar tidak disiksa. Jadi tidak mungkin Gani melanggar, ia sengaja, berarti bukan lupa. Dan kabar gembiranya Rasulullah SAW menyampaikan, Rufi al-qalamu an salasin. Hukum tidak berlaku bagi 3 golongan. Yang pertama dari orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau tidur, misalnya ya, ini saking capeknya nanti habis bikin makanan, bikin kue untuk besok 1 Syawal, kemudian kayung keselemen, sare, peksek gitu ya Pak. Peksek. Tang ini jebule esuk maning. Itu kan tidak terkena syariat. Orang yang tidur tidak terkena syariat, dengan catatan dia tidak kelilir. Yang kedua, dari orang yang lupa sampai dia ingat. Selama Ramadan ini Bapak Ibu
dapat rezeki apa tidak? Rezeki kelalen? Enggak. Loh, ya jangan diharap-harap ya. Misalnya baru pulang bepergian kok langsung minum, begitu habis minum baru ingat. Dia lagi puasa, ya rezeki. Tidak dapat Bapak Ibu. Ya, berarti rezekinya yang lainnya. Iya, kalau lagi saum kemudian lupa makan minum itu rezeki, tidak batal. Tapi kalau sudah ingat dilanjutkan itu batal. Iya, kalau sudah ingat ya stop, jangan sudah ingat tanggung Pak enak batal berarti ya. Kemudian yang kedua au ahtona atau pelanggaran karena ahtona khoto salah berarti ilmunya belum tahu. Kan ada orang yang melakukan pelanggaran karena dianggap itu bukan melanggar sebab umum batir. Contoh mau masak kadang-kadang gampangan begitu ya. Mau mepes ikan, kemudian daunnya tidak ada, tetangga punya pohon pisang, ambil aja gitu kan. Karena Pak, lihat teman-temannya begitu, dianggap bukan pelanggaran. Begitu sudah ngaji, oh ternyata melanggar. Ini kan namanya ahtona. Artinya apa? Jangan melakukan pelanggaran yang ilmunya sudah tahu. Itu namanya kesengajaan. Kemudian minta lagi kepada Allah apa? Nanti Bapak Ibu. Rabbana ya Tuhan kami, wala tahmil alaina. Janganlah engkau bebankan atas kami. Isrong kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Beban-beban berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Artinya apa? Syariat yang Allah berikan kepada kita jangan sampai seperti syariat yang diberikan kepada umat terdahulu yang berat. Contoh apa? Umatnya Nabi Musa itu kalau melakukan dosa syirik disuruh bertobat, bertobatnya apa? Faktulu angfusakum. Ya, mereka disuruh membunuh diri mereka sendiri. Tapi umat Rasulullah tidak usah. Cukup taubatan nasuha. Ini kan namanya beban syariat yang berat. Rabbana ya Tuhan kami, wala tuhammilna. Janganlah engkau berikan beban kepada kami, mala taqata lana bih, yang kami tidak mampu menanggungnya. Termasuk ujian kehidupan, kita minta kepada Allah, jangan sampai kita diuji dengan sesuatu yang kita tidak mampu. Tapi Bapak dan Ibu, ada nabi yang ujiannya paling berat. Nabi Ayub alaihissalam. Ya, nabi itu paling berat, ujian sakitnya paling berat. Karena sakitnya bertahun-tahun. Tapi tetap mentaati Allah SWT. Ada nabi yang ujian nikmatnya paling berat. Siapa Bapak? Nabi Sulaiman. Jadi silakan Bapak Ibu dalam kondisi yang mana. Kalau pas lagi sehat, lagi hartanya banyak, ingatlah seperti Nabi Sulaiman. Lagi sakit, duitnya ora duwe, ya ingatlah Nabi Ayub alaihissalam. Jadi nanti tetap beriman. Kemudian minta apa Bapak Ibu kepada Allah? Wa'fu anna. Wa'fu anna. Ya Allah, maafkanlah kami. Kita minta kepada Allah untuk dimaafkan. Karena boleh jadi kita melakukan pelanggaran yang kita sadari atau yang tidak kita sadari. Kita melakukan pelanggaran. Waghfir lana, ampunilah kami. Kami minta diampuni ya Allah. Warhamna, rahmatilah kami. Anta engkau maulana, pelindung kami. Fangsurna, maka tolonglah kami alal qaumil kafirin, atas orang-orang kafir. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, ini
Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita permohonan. Silakan permohonan ini bisa kita amalkan ya. Doanya bisa dibaca dari mulai Rabbana la tu'akhidna. Ini bisa kita baca. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk mendapatkan ampunan dari Allah, maka ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Satu, bertaubat. Surah At-Tahrim ayat 8. Bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya. Atau tobat nasuha. Kemudian langkah taubatnya apa saja? Ada 4. Satu, menghentikan perbuatan dosa. Ya, dosanya dihentikan. Yang kedua, menyesal di dalam hati. Kenapa dosa itu dikerjakan? Yang ketiga, berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi dosa tersebut dan juga dosa-dosa yang lain. Yang keempat, jika kaitannya dengan manusia, maka minta dimaafkan. Jika kaitannya dengan harta, maka hartanya dikembalikan. Jangan sampai bertobat tapi hartanya diceketeng. Ceketeng apa ceketeng? Kekepih. Diceketeng baik. Kan itu ya. Jadi kalau minta ampunan ya harta yang bukan miliknya dikembalikan. Ya. Itu langkahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 70-71 menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Di situ ada kalimat yaghfir lakum, Allah akan mengampuni dosa kalian. Tapi di depannya ada perintah wa qulu qawlan sadida. Jadi di antara syarat diampuninya kita oleh Allah jika kita jadi orang yang jujur, Bapak Ibu. Jadi rasanya kok mubazir ya, alias percuma kalau minta ampunan terus tapi gorowe ngedek. Nah ini harus hati-hati, ingat jangan sampai goroh. Ya. Nanti siang misalnya tadi mau belanja ke pasar, nawar boleh tapi goroh tidak boleh. Biasanya pada goroh orang sadar gitu ya. Larang nemen sih ning kana ge murah gitu ya. Jari sing dagangnya bisa ning kana murah marani mene. Goroh. Jangan. Ini diingat-ingat ya. Jangan jadi orang yang berdusta. Karena kalau sekali berdusta akan ketagihan. Dia akan berdusta yang kedua untuk menutupi kedustaan yang pertama. Maka kata Rasulullah, iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujuri fa innal fujura yahdi ilan nari. Goroh itu pintu masuk semua keburukan. Rasul yang menyampaikan iyyakum wal kadziba, tinggalkan kedustaan karena kedustaan mengantarkan kepada keburukan. Orang kalau goroh pasti melakukan keburukan. Dan yang sekarang lagi menghantui apa Bapak? Medeni negeri kita adalah korupsi. Korupsi itu penyebab utamanya Pak goroh. Jadi cara mengajarkan orang agar tidak goroh itu kapan? Terbaik itu adalah di usia pra-SD. Jadi ngajari anak jujur itu bukan ketika sekolah yang di jenjang tinggi, tapi di TK. Ketika TK, gurunya ngajari, ini punya kamu, ini punya temanmu. Kamu tidak boleh ngambil punya temanmu, kamu hanya boleh ngambil punya kamu. Disiapkan lokernya, ini loker kamu, barang-barangnya taruh sini, jangan ngambil di lokernya orang lain. Itu kan lagi ngajari kejujuran. Terus ada permainan bisiki teman.
bisikan kalimat. Misalnya apa? Hari ini hari Selasa, ini 10 anak TK itu ngomong sama, hari ini hari Selasa. Lah nanti kalau terakhirnya tidak sama berarti ada yang goroi tengah-tengah itu. Ternyata ada yang iseng diganti hari ini hari Rebo. Nah, terakhir ngomong hari ini hari Rebo. Goleti. Nah, ini yang goroi. Itu diajarkan. Kemudian di rumah orang tua juga ngajari kepada anak untuk jujur. Misalnya ibunya pesan, Mas, nanti ada tamu. Apa sih Bu? Tamunya mau nagih. Kalau tamunya datang, bilang ibu tidak ada. Ini lagi ngajari anak untuk goroh. Ya, jadi anaknya lihat, oh begini ya cara gorohi orang. Nanti anaknya besar, tiru-tiru ibundanya. Ya, ada tukang es lewat, ding 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 ding. Cari anak kayak, Bu, es, aja es pahit. Ini lagi gorohi. Sejak kapan es rasanya pahit? Es itu ya atis, Bapak Ibu, enggak ada es pahit. Es itu atis. Gorohi kan? Oh, gorohi. Kenapa tidak bilang, nanti aja ya Mas? Kenapa sih? Ibu lagi tidak punya duit. Anaknya bilang, bagaimana kalau utang, Bu? Malah nggak jadi utang anaknya. Jangan ya, Bapak ya. Jadi menanamkan kejujuran itu ketika mereka di taman kanak-kanak. Iya. Kadang-kadang diajak kondangan gitu ya. Orang tuanya bilang, Mas, kegian diwadahi keburu sing duweni ngerti. Ki lagi ngajari goroh, lagi ngajari mengambil hak orang lain tanpa izin. Itu semua direkam oleh anak-anak. Ya, terus contoh lagi tadi, nangis malam hari, tidak diam-diam, terus orang tuanya, bapaknya bilang, aja nangis, anak setan. Ini ngoro ya orang ngoro. Tujuannya baik, tapi ngajarinnya goroh. Jadi kalau setelah besar pada goroh, ya karena diajari. Diajari oleh orang tuanya. Ini yang kenapa di negeri kita semakin lama kita ikut semakin memikirkan. Lagi-lagi berita ada orang pakai rompi oranye. Mending kalau puluhan juta, ini triliun, ratusan. Coba kalau untuk beli lengko, dapat berapa itu? Iya. Jangan tanya, kue gelar itu rentengan Pak. Tapi kenapa korupsi? Ditanya, dulu TK-nya di mana? Diajari, jujur tidak. Ini tidak. Contoh lagi, anaknya lapor, Pak, saya pengen sekolah di sekolah A. Terus bagaimana Mas? Sudah daftar, tapi tidak lulus. Nanti Bapak yang maju. Ini lagi ngajari. Ngajari untuk jadi orang yang memanfaatkan ordal, orang dalam maju Bapaknya. Itu semuanya diajari oleh orang tuanya. Kenapa tidak bilang, tidak apa-apa Mas. Coba cari sekolah yang lain. Bapak bantu, iya. Bapak bantu doa, maju sendiri. Kamu belajar sendiri. Jangan semua bapaknya yang maju. Lah kasihan yang bapaknya tidak punya koneksi. Kasihan yang bapaknya tidak punya orang dalam, tidak bisa. Ini kan lagi ngajari anak untuk belajar melanggar aturan. Itu. Jadi kenapa kemudian di kita kok rasanya semakin lama semakin banyak yang kelihatan? Karena ada yang terlupakan. Ketika anak-anak kita di masa emas, masa usia imitasi, 5-7 tahun, itu tidak ditanamkan kejujuran. Ini mulai sekarang Bapak Ibu ya, yang masih punya anak-anak di usia itu, ajari mereka kejujuran. Kalau dia minta sesuatu, kemudian kita ada, jangan bilang tidak ada. Anaknya bilang, Pak, apa beli mainan? Bapak udah ada duit, padahal anaknya baru saking ngetembul nemen bapaknya abang-abang. Kenapa tidak bilang, Mas, di rumah mainan udah banyak, manfaatkan yang ada ya. Itu bapak uangnya kan banyak.
Iya, tapi bisa untuk kepentingan yang lain. Ini uangnya nanti ditabung buat sekolahnya kamu. Itu kan ngajari kejujuran. Jangan bilang tidak punya duit, wong anaknya lihat kok. Apalagi pas buka dompet, anaknya longak-longok, si abang-abang apa kan. Ini ngajari kejujuran itu di usia-usia 5 sampai 7 tahun, Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian yang kedua di Ali Imran ayat 31, Allah menyampaikan untuk mendapatkan ampunan syaratnya apa? Ittiba kepada Rasul, mengikuti Rasul. Maka Rasulullah SAW itu mencontohkan kembali kejujuran sampai Rasul mendapatkan gelar Al-Amin. Dapat dipercaya, paling dapat dipercaya Al-Amin. Sangat dipercaya. Maka kita meneladani beliau. Dan aslinya Bapak dan Ibu, goroh karo jujur, itu gampang jujur aslinya. Bisa nih, jujur orang perlu mikiri alasan. Iya, misalnya begini, jenengan tidak ngaji, ketemu teman ditanya, kan ini orang tumun Pak. Apa sih pengajian? Iya, lagi sungkan, kan jujur. Selesai persoalan. Paling kan gue dinasehati, wis aja sungkan gue mari orang pinter kan gitu kan. Iya. Tapi kalau goro, kudu mikir alasan. Terus malah tanya lagi, wingi kapan? Ahad. Anak pengajian? Iya. Jam pira? Pada subuh terus mikir, wingi nyong ngendi ya? Nah, lagi ngarang alasan nih Pak kali. Lagi ngendi? Lagi kondangan aja goro, Ramadan lah kamu hajatan aja goro. Ini, kenapa tidak mengatakan yang sebenarnya lagi sungkan kan selesai. Jujur, walaupun pahit, walaupun sukar. Qulil haqqa walau kana murron. Ya. Itu Allah mengajukan dua syarat. Kemudian, Bapak dan Ibu, kita kan meminta rahmat ya tadi, warhamna, rahmatilah kami. Nah, untuk mendapatkan rahmat dari Allah, Allah mengajukan 3 syarat. Di Al-Baqarah 218. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. 3 hal. Ini bukan pilihan, tapi 3-tiganya ditempuh. 1 beriman. Yang kedua hijrah. Hijrahnya dari keburukan kepada kebaikan. Sebelum ngaji dengan setelah ngaji itu ada bedanya, namanya hijrah. Wajahadu sungguh-sungguh. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, datang kepada Allahnya lebih bersungguh-sungguh dan Allah tahu. Allah tahu orang yang datang kepada Allah dengan terpaksa dan Allah tahu orang yang datang kepada Allah dengan bersemangat. Jadi prinsip S2 dipraktekkan terus Bapak Ibu ya. Sagseg. Nah, sagseg. Iya, jangan sampai seperti sindiran beberapa orang. Sagsegnya hari buka puasa dok katanya begitu. Sagseg. Ada yang buka puasa lah sagseg. Bagiannya lagi ninggalan bagian. Iya sagseg. Yang kedua sagsegnya kalau mau dapat bantuan itu kan sagseg. Iya. Ada lagi satu lagi Pak sagsegnya. Buka puasa dapat bantuan. Nah, kalau gajian itu sagseg. Kantor buka jam 7. Kan ini nggak dengar Pak kantor pan gajian Pak. Kalau gajian sagseg. Tapi dalam hal yang lain masih telat. Ya. Jangan bangga, telat itu jangan bangga. Ya. Diundang jam 8, berangkat jam 8 dari rumah. Undangan jam 8 itu ya sampai ke tempat jam 8. Kadang-kadang istri mengingatkan, kan ini di rumah kat Pak. Jadi anak rapat jam mulu. Lah paling-paling gak mulur. Lah ke wong 10 pikirannya pada KB, paling-paling gak mulur. Kenapa tidak berpikir, tak berangkat duluan. Semuanya berpikir begitu, berangkat duluan, jam 8 mulai. Ya, kita jangan kalah dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi disiplin waktu, apalagi kita orang muslim, orang mukmin, hafal surat tentang waktu. Wal asri,
ayatnya apal tapi senengnya ngaret kabeh gitu ya. Ngaret. Disiplin. Belajar disiplin. Ya, disiplin waktu. Lebih baik nunggui daripada telat. Perasaan kalau datang rapat telat, didelengi wong akeh isin Bapak. Melakukannya kayak ngambang perasaannya. Iya, tapi kalau kecuali yang biasa telat, datang awal malah isin, garing isin di situ Pak. Ya, datang awal. Ini berarti kita sudah hijrah. Jihadnya imannya sudah, hijrahnya sudah, kemudian kesungguhannya sudah. Yang terakhir, kita minta kepada Allah agar senantiasa ditolong. Fangsurna, ya, kita minta ditolong. Sehingga orang-orang mukmin itu senantiasa menemukan pintu-pintu kemudahan terbuka. Tidak ada pintu-pintu yang tertutup. Semuanya dimudahkan. Biasanya orang kita mengatakan dilalai. Nah, ini kan sebenarnya biidnillah, dengan izin Allah. Ya. Lagi keder panelungan kayu melangkah duit nikah dengan anak kanca mampir ganing kayu meneng baik iya panelungan kayu keder ngendi sih kota wah beneran yuk karena sejalan gitu begitu sampai dia balik lagi iya jebule nganter natok gitu. Ini kalau bukan Allah yang menggerakkan tidak mungkin. Jadi orang-orang yang Allah tolong itu pintu-pintu kemudahan akan senantiasa terbuka. Lagi kayong lagi ngelinemen orang ada duit. Begitu ada teman mampir ke rumah. Kader maning di. Kene bela akal duit karena kanca dolan. Medanginnya primen gitu. Ternyata panraktir nembe oleh proyek misalnya gitu kan. Yuk ngancani uncang-uncang ini undi. Kayak Bang Kidul pan Bang Wetan yang gili apa kulo yang gili. Ganing meneng bae. Lagi keder kiye si bisa ning keder. Ora ada duit, lah nyong mene pan bayari kayu. Alhamdulillah ya Allah terima kasih kan itu. Itu kemudahan Bapak Ibu. Bahkan nyili duit olive kemudahan Bapak Ibu. Iya. Karena kalau belum rezeki nih, belum ngomong orang udah bilang, Pak maaf ya Pak ya, nyong lagi keder deh, nyong panjir kan lagi keder kan itu. Tapi kalau lagi waktunya mudah, Allah yang tolong kita datang, kemudian menyampaikan maksud dan tujuan. Orang yang bilang, Pak oh sanjili ya, kayaknya lagi akeh, punya dengan ijabah apa ki? Ijabah hadiah. Tapi jangan toma, ngerti hadiah, tapi ngomongnya sing akeh ya, ke toma arane kok. Suaranya dinai ati ngerogoh rempela ya, sudah bersyukur kepada Allah. Yakinlah kita punya Allah yang maha kaya, yang maha memberi. Memintalah kepada Allah. Tapi tetap ikhtiarnya jangan ditinggalkan. Minta rezeki kepada Allah misalnya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kata guru-guru kami, Bapak dan Ibu, termasuk orang tua kami bilang milik, ya bocah, angger bersubuh, wis jamaah, aja padang leleng maning. Terus apa? Pada melaku luru rezeki. Tapi melaku tok wirawiri yang akan rezeki nih Bapak Ibu. Melaku itu artinya usaha. Usaha, apalagi sekarang zaman canggih, ada media sosial. Kita bisa hubungi teman-teman yang barangkali butuh tenaga, butuh bantuan, kita bisa kerjasama. Bangun jaringan. Ketika di dunia kita mengharapkan pertolongan Allah, di barzah juga kita mengharapkan pertolongan Allah. Di mahsyar kita mengharapkan pertolongan Allah. Terakhir, ketika melewati sirat, kita mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, selesai Al-Quran Surah Al-Baqarah, tidak perlu kami simpulkan karena pakenemen 286 ayat disimpulkan ngaji ini balik maning berarti. Isinya sangat kompleks, sangat banyak kebaikan yang kita dapatkan. Silakan sudah tinggal dipraktekkan.
Kemudian setelah selesai Ramadan, selesai Idul Fitri, insya Allah besok ya, nanti ngajinya sebagaimana sudah kita sepakati, kapan ya Pak? Ngajinya mulai kapan? April tanggal 9. 9 April hari Ahad. 9 April ya. Insya Allah mulai kajian lagi hari Rabu tanggal 9 April kuliah subuh. Terus nanti Jumatnya berarti tanggal 11 Jumat malam Sabtu. Biasa teman-teman DKM melihat jadwal dan mengingatkan yang bertugas menyiapkan ponggol atau sejenisnya. Tanggal 9 mulai habis ngaji nanti sarapan. Tanggal 9 kita mulai. Kemudian yang Jumatnya tanggal 11 ya. Biasa nanti yang tugas barangkali ada request wedang jahe, ya berarti ada wedang jahe lagi. Selama 1 bulan penuh tidak ada wedang jahe ini. Iya. Begitu Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.